Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Wabarakatuh. Oke, selamat pagi menuju siang semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi menuju siang, Pak. Oke, hari ini kita pertemuan keberapa? Keenam ya? Oke, pertemuan ke-6, artinya kita tinggal 2 kali pertemuan lagi ya. Minggu depan itu kita membahas modul 8 dan 9. Hari ini kita membahas modul 6 dan 7. Arti tinggal 2 minggu lagi selesai kuliah statistika ekonomi kita tahun ini ya. Oke, untuk pertama seperti biasa saya mencoba mengambil absen. Selain ketuanya juga nanti mengambil absen ya. Tisko Nugroho. Hadir, Pak. Dedi Jubaidi. Hadir, Pak. Ari Dian Winartingningsih. Rika Juliani. Hadir, Pak. Anang Ma'ruf. Hadir, Pak. Atika. Irfanji Hasan. Muhammad Abdul Latif. Kusaini. Hadir, Pak. Mita Nindi Lolita. Yuni Fajar Wiranti. Neneng Nia Kurnia. Neneng Triani. Retno Sari. Riza Umami. Hadir, Pak. Sanisah. Hadir, Pak. Siti Maryani. Taryuni. Umi Salamah. Rosia. Hadir, Pak. Suci Puspitasari. Tia Astuti. Jaini. Hadir. Dewi Pak Mayangsari. Suci tadi hadir ya, Pak? Oke. Dewi Mayangsari. Hadir, Pak. Dewi Fitria Adwin Widya Astuti. Hadir, Pak. Neng Intan Nurdiani. Oke. Sekarang pertemuan ke-6 ya. Kita membahas modul 6 dan 7. Karena minggu depan udah pertemuan ke-7, perlu saya ingatkan ya, di pertemuan ke-7 semuanya sudah mengupload. Tugasnya semua yaitu memasukkan rangkumannya ya. Dari pertemuan 2 kita sampai ke pertemuan 7. Oke, nanti silahkan paling lambat hari Sabtu sudah diupload tugas rangkumannya semua. Dan ada sebagian yang masih belum memberikan komentar dan pertanyaan terhadap video temannya ya. Jadi itu tugas untuk keaktifannya silahkan dilengkapi. Untuk tugas rangkumannya juga hari Sabtu besok terakhir. Oke, untuk hari ini kita akan belajar modul 6 dan 7. Dikarenakan semua sudah membuat videonya dan menonton ya. Jadi hari ini kalau dapat jangan membaca lagi, silahkan menjelaskan secara singkat karena kita punya 2 modul. Jelaskan inti-intinya saja. Oke. Silakan kepada kelompok 2, disilakan. Siapa duluan di kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 9 anggota. Yang pertama adalah Yuni Fajar Wiranti, yang kedua Muhammad Abdul Latif, ketiga Riza Umami, keempat Neneng Nia Kurnia, kelima Jaini, yang keenam Fitria Adwin Widyastuti, yang ketujuh Rosia, 8 Neneng Triani, dan yang kesembilan Arik Dian Winartiningsih. Kami akan mempresentasikan modul 6 dan modul 7. Dan untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Yuni Fajar Wiranti. Terima kasih. Assalamualaikum.
presentasi modul ke-6, bagian pertama, konsep estimasi atau pendugaan statistik. Teori penarikan sampel dapat dipakai untuk memperoleh informasi mengenai sampel yang dipilih secara dari suatu populasi. Penarikan kesimpulan mengenai populasi dengan memakai sampel-sampel yang diambil dari populasi termasuk dalam bidang statistika inference. Salah satu aspek penting dari statistika inference adalah pendugaan parameter populasi atau disingkat parameter, seperti nilai tengah populasi, varians, dan sebagainya. Dari statistik sampel yang bersangkutan atau disingkat statistik, seperti nilai tengah sampel, varians, dan sebagainya. Hasil suatu cuplikan X-bar melalui proses pendugaan dengan nilai yang ingin diketahui adalah S kuadrat melalui proses pendugaan dan nilai yang ingin diketahui adalah sigma kuadrat. Di sini sebagai penduga adalah X-bar dan S kuadrat dengan nilai yang ingin diketahui atau targetnya adalah mu dan sigma kuadrat. Ini seperti yang saya sudah jelaskan minggu lalu ya. Jadi kita itu kalau belajar tentang estimasi berarti itu adalah dugaan atau harapan kita. Jadi kalau misalnya dalam sampel kita mengetahui rata-ratanya X-bar, berarti kita berharap X-bar yang kita ambil itu mewakili populasi, rata-rata populasi atau mu. Jika misalnya standar deviasinya untuk sampel kita dapatkan, artinya standar deviasi untuk sampel itu bisa melambangkan untuk standar deviasi populasi. Jadi kita mengambil sampel itu tujuannya agar dia itu dapat menggambarkan populasi yang kita miliki. Karena kita perlu melakukan sampel itu seperti yang dijelaskan di awal kali, agar menghemat biaya, tidak merusak populasi, dan sebagainya. Makanya perlu kita mengambil sampel. Dan kita berharap bahwa sampel yang kita miliki itu bisa menggambarkan tentang populasi. Sama halnya dengan pemilu misalnya. Kita mengambil 1.000 orang misalnya. Kita harapkan dari 1.000 orang yang kita ambil itu bisa menggambarkan dari populasi yang kita miliki. Ratusan juta. Itu tujuannya. Oke, kita lanjutkan. Statistik acak atau penduga untuk sampel dinyatakan dengan huruf Yunani dengan tanda topi di atasnya. Contoh alpha head atau beta head. Penduga alpha head adalah penduga dari alpha yang didasarkan pengamatan berulang. Penduga yang tidak bias apabila estimasi alpha head sama dengan alpha. Atau alpha head adalah penduga yang tidak bias alpha dan hanya jika estimasi alpha head sama dengan alpha. Untuk menyatakan sebaliknya dipakai tanda alpha head tidak sama dengan alpha adalah penduga yang bias. Nilai bias dihitung dengan bias delta sama dengan estimasi alpha head sama dengan alpha, di mana tanda delta sama dengan menurut definisi sama dengan. Oke, di sini kita lihat ya bahwa kita kan tujuannya tadi estimasi itu untuk harapan kita untuk populasinya bisa menggambarkan. Artinya kita berharap dugaan kita itu adalah benar ya dari sampel yang kita ambil. Apa ciri-ciri dari penduga yang baik itu? Maka yang pertama harus tidak bias. Bias itu artinya samar-samar ya. Jadi biar tidak samar-samar, maka di sini secara statistik kita menggunakan lambangnya A topi atau B topi. Oke, kita berharap bahwa estimasi A topi kita itu, estimasi dari penduga kita itu akan sama dengan alfa. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Sifat-sifat penduga yang baik. Contoh perbandingan penduga yang tidak bias dan penduga yang bias. Pada gambar A, untuk menduga nilai alfa digunakan alpha head sebagai penduga. Hasilnya tidak bias. Sedangkan gambar B, nilai estimasi alpha head lebih besar daripada alpha, disebut nilai bias, dan penduga disebut overestimate. Oke, di sini kita lihat ya bahwa misalnya dari sifat-sifat yang kan kita berharapnya penduga kita itu tidak bias. Yang A ini kita lihat bahwa
nilai estimasi penduga kita itu sama dengan nilai A-nya. Berarti dia tidak bias. Kalau yang kedua kita lihat, ini nilai A-nya, ini estimasi yang kita lakukan, yang kita duga. Ternyata berbeda jauh dia. Berarti dia itu merupakan ada biasnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Paham semuanya? Paham? Sifat-sifat penduga yang baik. Yang kedua, varian terkecil. Efisiensi dari penduga tidak bias, yaitu distribusi frekuensi penduga hendaknya memiliki variasi yang kecil. Penduga alpha head pada gambar alpha lebih efisien dibandingkan del alpha sama dengan pada gambar B, karena memiliki variasi yang lebih kecil. Besarnya efisiensi relatif penduga alpha dibandingkan penduga lainnya dihitung dengan rumus efisiensi relatif alpha head terhadap alpha sama dengan dibagi delta sama dengan variansi alpha sama dengan dibagi varians head. Oke, jadi sifat-sifat penduga yang baik yang kedua itu adalah variansnya kecil, atau variasi dari data yang kita miliki itu kecil, artinya hampir homogen ya. Jadi homogennya tinggi tingkat nilainya. Untuk mencarinya ini ya, alpha topi terhadap alpha double bar sama dengan ekuivalen dengan varians alpha double bar dibagi varians alpha topi. Selamat pagi teman-teman. Saya Muhammad Abdul Latif akan mempresentasikan tentang rata-rata simpangan yang terkecil. Rata-rata simpangan terkecil biasa disingkat dengan RSK. Di sini RSK terdapat dua rumus. Rumus yang pertama ada di 4.1.3 bagian A, di mana RSK sama dengan E BI min B dikuadratkan, di mana B adalah target kita atau nilai populasi yang diinginkan, dan BI untuk I bisa kita ganti dengan sembarang bilangan positif, misalkan 1, 2, 3, dan sebagainya. Kemudian untuk BI min B adalah nilai simpangan atau bias. Kemudian di rumus yang kedua pada 4.1.3 bagian B, di mana RSK sama dengan sigma kuadrat ditambah dengan bias kuadrat. Pada perumusan RSK yang kedua ini mencakup dua kriteria terdahulu, yaitu bias yang terkecil dan varian yang terkecil. Bila kita mempunyai dua atau lebih penduga yang memiliki varian yang sama, maka penduga yang terkecil atau 0 adalah yang kita kehendaki. Kemudian sebaliknya, bila kita memiliki dua atau lebih varian penduga tak bias atau nilainya sama, maka penduga yang memiliki varian terkecil yang kita pilih. Dengan memakai rumusan RSK, dapat kita rumuskan definisi umum tentang efisiensi relatif untuk setiap dua penduga. Pada rumus 4.1.4, efisiensi relatif dari BI terhadap BJ bar sama dengan RSK BJ bar dibagi dengan RSK BI, di mana I tidak sama dengan J. Kemudian mari kita coba lihat gambar 6.4. Di mana titik 1 yaitu untuk penduga B head 1, kemudian untuk titik 2 adalah penduga B head 2, kemudian di titik 3 ada penduga B head 3. Oke, di sini kita lihat ya, syarat yang ketiga itu untuk penduga yang baik itu adalah rata-rata simpangan yang terkecil, efisien dari setiap penduganya. Jadi kita lihat dari rata-rata square atau rata-rata simpangan kuadratnya. Nah, yaitu
estimasi dari beta I kurang betanya itu akan dikuadratkan ya. Kalau yang kedua itu simpangan baku kuadratnya ditambah dengan biasnya. Biasnya itu di sini kita lihat ya, jarak antara yang kita duga itu dengan bias atau kesalahan yang kita lakukan dalam perhitungan. Maka di sini kita lihat simpangannya itu ditambah dengan biasnya, itu untuk rata-rata simpangan kuadratnya. Untuk efisiensi relatifnya, ya BI terhadap BJ, yaitu rata-rata simpangan kuadrat BJ dibagi BI, di mana I-nya dan J-nya tidak sama. Kalau dia sama, dia berarti yang di atas bagi di bawah hasilnya 1 ya. Kalau dia 1 berarti dia tidak terdapat bias, sedangkan kita melihat ada biasnya di situ. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Paham semuanya? Kemudian yang selanjutnya ada konsisten. Secara sederhana, penduga yang konsisten adalah penduga yang secara sempurna nilainya berkonsentrasi di nilai targetnya bila sampel kita diperbesar sampai tak hingga. Dengan memakai rumusan 4.1.3 bagian B, suatu penduga BI dikatakan konsisten bila bias sama dengan 0 dan sigma kuadrat sama dengan 0 bila N menuju tak hingga. Mari kita coba melihat gambar 6.5. Dari gambar 6.5, terlihat bahwa pada jumlah sampel 5, N sama dengan 5 dengan pendugaan 0 adalah bias dan memiliki varian yang terbesar. Dengan semakin besar jumlah sampel, bias semakin kecil. Pada N sama dengan 200, bias sudah sama dengan 0 dan varian juga semakin kecil. Pada N menuju tak hingga, distribusi frekuensi akan terbentuk garis tegak lurus. Oke, di sini kita lihat bahwa semakin banyak sampel yang kita ambil atau mendekati populasi, maka hasilnya akan mendekati sebenarnya atau kekonsistenannya itu semakin tinggi. Ini adalah syarat sifat-sifat yang keempatnya, yaitu konsisten. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Ini contohnya dari konsisten, dari penjelasan yang sebelumnya. Apakah X bar merupakan penduga yang konsisten untuk nu? Seperti ditunjukkan di depan, X bar sama dengan nu, jadi bias sama dengan 0, dan varian sama dengan sigma kuadrat per N. Bila N mendekati tak hingga, varian sama dengan 0. Jadi jelas, X adalah penduga konsisten untuk nu. Kriteria ini dalam praktek tidak bisa kita pakai untuk memilih satu penduga terbaik di antara penduga yang ada. Juga tidak memberi keterangan seberapa cepat suatu penduga mencapai target. Alasan lain adalah seorang ahli statistik biasanya hanya memiliki beberapa puluh pengamat saja. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jadi di sini kita lihat ya, kalau X bar itu adalah sampel yang kita ambil, maka estimasi yang kita harapkan dari rata-rata sampel itu akan mewakili dari populasi. Jika estimasi X bar kita sama dengan rata-rata populasi, maka biasnya itu sama dengan 0. Karena tidak ada biasnya ya, persis sama dengan populasi. Terus variansnya itu akan bernilai sigma kuadrat dibagi N, di mana variannya sama dengan 0. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Umami yang akan melanjutkan presentasi slide selanjutnya. Pada kegiatan belajar 2, pendugaan titik dan pendugaan rentang, di sini pada umumnya juga bisa digunakan menduga secara rentang dengan rumus mu sama dengan X bar
plus minus kesalahan baku Z. Kita lihat contoh grafik di samping. Bila setiap ujung atau luasnya dari kesalahan atau kesalahan baku, jadinya seperti ini. Ini kan untuk yang di tengah, kesalahan baku atau simpangan baku. Setiap ujung memiliki luas 2,5% atau 0,025. Ini dapat dari mana 1,96 sigma X bar? Kita lihat pada tabel Z. Asalnya dari sini 1,96. Kesalahannya kalau di sini penafsirannya adalah kalau dianggap kesalahan dari penyimpangan 5%, maka kebenarannya adalah 95%. Karena distribusi normal dan karena berbentuk lonceng ke kanan ke kiri itu sama, maka 95% itu dibagi 2. Maka kita perolehlah peluangnya 0,4750 atau 0,475. Kita lihat pada tabel 0,4750 berada pada Z keberapa? Pada Z 1,9 dan ke atasnya berapa? 0,6. Jadinya ketemulah 1,96. Maka dari itulah kita memperoleh ukuran Z 1,96 pada tingkat kesalahan 0,95%. Dari sini ada yang kurang jelas. Ada pertanyaan? Jadi ini untuk kita melihat untuk 95% ya. Kalau kita menggunakan tabel yang kemarin kita lihat di Google itu langsung dapat dia 1,96. Kalau di tabel ini karena dia merupakan untuk setengah ya dari new, maka kita lihat di sini nilai 1,96 itu 0,4750. Berarti untuk kalau dua dia berarti nilainya menjadi 95% ya. Kalau dua daerah berarti satunya itu tingkat errornya 0,025. Maka di sini kita lihat dia itu bernilai 1,96. Jadi untuk rata-rata populasinya itu akan berkisar antara X bar dikurang 1,96 sigma X bar dan X barnya itu ditambah 1,96 sigma X bar. Jadi di sini dia juga kita bisa lihat ya, di sini letaknya. Jadi kalau dia di sini dikurang, di sini ditambah ya, ini salah, di sini ditambah. X bar ditambah 1,96 sigma X bar. Ini untuk daerahnya setengah diambil ya 0,025 untuk 2,5%. Karena dia 95% berarti masing-masing daerahnya itu 2,5%, sisanya 5%. Ada pertanyaan? Jika tidak, ya silakan. Ya silakan Dedi. Itu untuk rumusnya ini Pak, probabilitas X bar dikurangi 1,96 sigma X bar lebih kecil dari new. Ya. Lebih kecil itu kan kalau lebih kecil dari min 1,96 kan apakah tidak jadi bias? Oke, kita lihat ya. Jadi kalau membacanya seperti ini, artinya new besar dari X bar dikurang 1,96 sigma X bar atau new kecil dari X bar ditambah 1,96 sigma X bar. Jadi kalau ini dari sini kita bacanya ke sini besar ya. Jadi nilainya itu kalau ini new-nya berarti daerahnya itu adalah dari sini menuju ke sini. Dan daerahnya yang satu lagi dari new ditambah dengan 1,96 sigma X bar. Ya. Ini kalau bacanya dari sini dari tengah ya, new besar dari X bar dikurang, yang satu lagi new besar dari X bar ditambah. Tambah. Iya. Oh, iya. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau dari mana dapatnya 1,96 berarti karena dia 95%. Kalau misalnya di soalnya tentukan untuk 99%, berarti kan sisanya itu 0,01. Berarti kalau dibagi 2, 0,01.
0,5. Kita tinggal lihat di sini. Itu seharusnya 2,65. Di sini dia. Di sini letaknya ya. 0,494. Oke, di sini 0,04948. Sisanya 2 ya, 99%. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita lihat nilai dugaan rentang untuk mu, yaitu rata-rata untuk tinggi orang laki-laki seluruh Indonesia. Untuk itu diambil cuplikan sebanyak 25 orang. Mu sama dengan 145 dengan deviasi standar sama dengan 37,5 cm. Masukkan ke dalam rumus sigma X bar sama dengan 37,5 per akar 25 sama dengan 7,5 cm. Oke, di sini ada kita contoh, lihat ya contohnya bahwa yang diketahui adalah sigmanya 37,5 dan n-nya itu ada 25 orang. Tinggal kita masukkan untuk mencari sigma X barnya itu sigma dibagi akar n. 37,5 bagi akar 25. Akar 25 itu 5, berarti 37,5 bagi 5 yaitu 7,5. Ada pertanyaan? Kalau tidak lanjut ya. Selanjutnya kita lihat pada grafik. Distribusi ini dianggap tidak lengkap karena hasil pendugaan. Jadi, kalau yang ini tidak sesuai, kenapa? Karena kanan kirinya tidak sama, maka ini adalah penduga yang tidak benar. Dari sini ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang jelas? Silahkan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut ya. Untuk selanjutnya, X bar merupakan variabel acak yang bisa bernilai disebut penduga. Selain itu, juga misal X barnya 145, maka diduga sebagai X bar, maka dari itu tidak ada lagi variabel acak. Pernyataan probabilitas rumus 4.2.2 tidak berlaku. Maka kita masukkan ke dalam rumus 4.2.2 dengan probabilitas keyakinan 95%, maka kita gunakan rumus 4.2.3. Oke. Ini untuk rumus 4.2.3. Sama dengan yang tadi ya, new X bar dikurang 1,96 sigma X bar, yang ininya ditambah. Di sini 4.2.3 sering disingkat dengan mu sama dengan X bar plus minus 1,96 sigma X bar dengan 95% derajat kepercayaan. Ada juga yang menyatakan dengan seperti ini. Mu sama dengan X bar plus minus ZDK dikalikan sigma X bar, sigma X bar DK sama dengan kepercayaan yang diinginkan. Oke, jadi di sini kita lihat bahwa rumus 4.2.3 dan 4.2.3, 4.2.4a, 4.2.4b, 4.2.4c itu semuanya sama ya. Kalau tadi kita lihat bahwa dia yang dibikin X bar tambah 1,96 X sigma X bar yang dan X-nya barnya dikurang 1,96 sigma X bar, sekarang dibikin menjadi plus minus, sama artinya ya. Atau kita bisa bikin new-nya X bar plus minus ZDK. Ini artinya melihat nilai tabel Z-nya.
Kita lihat nilai tabelnya. Kalau dia 95% berarti langsung 1,96. Kalau tadi dia 99% berarti 2,65, tergantung tabelnya ya. Jadi kalau ini semuanya sama rumusnya. Kalau ini sudah dibikinkan untuk 95% karena rata-rata yang biasanya orang menggunakan tingkat kepercayaannya 95%. Oke, ini juga untuk theta sama. Tetanya theta topi plus minus ZDK sigma theta topi. Semuanya sama. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, ini adalah penjelasan berkaitan dengan rumus sesudah theta. Jadi, kita menafsirkan atau menduga ulang. Dan ini adalah informasi berkaitan dengan tingkat kepercayaan. Ini penjelasan dari 4.2.4c tadi ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau dia 99% berarti kita gunakan yang tabel Z-nya 99,99%. Berarti yang nilainya itu 0,99. Kalau di dalam tabel kita itu berarti 0,4498 ya. Oke, kita lanjutkan. Langsung saja kita lihat pada contoh. Dari kelas statistik yang memiliki catatan nilai yang teratur dan baik, diketahui mempunyai nilai simpangan baku sama dengan 12. Dari sebuah cuplikan acak, nilai ujian statistik sebanyak 16 mahasiswa menghasilkan X bar sama dengan 58. Anda diminta membuat dugaan rentang dengan derajat kepercayaan 95%. Masukkanlah nilai yang kita miliki. N sama dengan 16, sigma sama dengan 12, dan X bar sama dengan 58. Kita masukkan ke dalam rumus. Mu sama dengan 58 plus minus dikalikan 1,96 dengan cara yang sebelumnya bagaimana kita mencarinya, dikalikan 12 per akar 6, maka diperoleh dugaan rentang rata-rata adalah mu sama dengan 58 plus minus 9,6. Dari sini ada yang kurang jelas? Ada pertanyaan? Jadi di soal kita lihat ya, bahwa untuk mencari yang kita itu ada X bar yaitu 58, N-nya 16, sigmanya 12. Jadi kita kalau melihat tadi rumusnya mu itu sama dengan X bar plus minus di sini ya Z-nya ya, nilai Z-nya itu karena dia di sini 95% berarti berdasarkan tabel 1,96 sigma dikali sigma X bar. Sigma X bar itu sama dengan sigma dibagi akar N. Berarti sigmanya 12, akar N-nya itu 6. Tinggal dimasukkan, kita cari nilai akar 6, 12 dibagi akar 6, terus kalikan dengan 1,96, hasilnya 9,6. Setelah dapat hasilnya ini, berarti kan yang pertama 58 ditambah 9,6. Hasilnya 64, ya. Yang kedua itu 58 dikurang 9,6. Hasilnya itu masukkan di mu kedua. Oke, benar tidak hasil kalinya ini? 58 kurang 9, 52. 58 tambah 9, 64. Benar atau salah? Jadi di sini yang salah ya. Perlu diperbaiki. Hasil hitungnya di sini salah ini ya, bukan 9,6. Silakan dihitung di kalkulator, hasilnya itu 5,88. Oke. Jadi kalau 58 kurang 5,88, 52 ya. 52. Ini 64. Kalau dibuatkan berkomanya lebih bagus juga, tidak apa, misalnya 64,52.
berapa? 63,88 misal boleh. Di sini 52,51, ya. 12 boleh seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Selanjutnya, di sini jika to tidak diketahui maka digunakan distribusi tes student dengan rumus Z sama dengan X bar kurang mu dibagi alfa dibagi akar N. Dan dengan rumus T sama dengan X bar kurang mu seper S dibagi akar N. Maka untuk rumus distribusi T adalah seperti ini yang ada di bawah. Mu sama dengan X bar plus minus to 0,25 dikalikan S seper akar N untuk 95% derajat kepercayaan. Kita lihat pada grafik di samping, ini adalah beberapa gambar dengan berbagai derajat kebebasan. Oke, kita perlu ingat ya, kalau misalnya sigma tidak diketahui, sigma ini untuk populasi ya, rata-rata simpangan populasi, maka yang kita gunakan adalah standar deviasi untuk sampel, dan itu dilambangkan dengan T. Oke, derajat kebebasannya itu N dikurang 1. Jadi di tabel T itu nanti ada N kurang 1 derajat kebebasannya kita ambil. Untuk X barnya masih sama seperti tadi, X bar di plus minus. Kalau tadi Z, tabel Z sekarang kita menggunakan tabel T 0,25 S dibagi akar N. Kalau tadi di rumus sebelumnya di sini sigma ya, sigma bagi akar N. Kalau karena dia tidak diketahui populasinya, maka kita gunakan standar deviasi sampel. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjut ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut. Selanjutnya, kita lihat pada contoh. Dari sebuah kelas yang besar, diambil sebuah sampel 4 buah nilai ujian statistik, masing-masing 64, 66, 89, dan 77. Anda diminta menghitung nilai duga rentang untuk rata-rata seluruh kelas. Untuk N sama dengan 4, derajat kebebasan sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Dari tabel didapat T 0,25 sama dengan 3,182. Dari sampel dihitung X bar sama dengan 74 dan S kuadrat sama dengan 132,7. Nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus. Mu sama dengan 74 plus minus 3,182 dikalikan 132,7 dibagi 4 sama dengan 74 plus minus 18. Kapan kita menggunakan rumus Z dan kapan kita menggunakan rumus T? Jika to diketahui, kita menggunakan rumus Z, dan jika to tidak diketahui, maka kita gunakan rumus T. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Ada pertanyaan? Jadi kalau kita tidak diketahui tadi sigmanya ya, yang diketahui adalah S, maka kita gunakan rumus T. Sama ya, X barnya 74 plus minus nilai T, karena dia di sini mau ditanya dengan derajat kebebasan 95%, maka kita gunakan T 0,25. Nilainya itu di tabel kita lihat 3,182. Setelah itu kita kali dengan S kuadrat, yaitu nilai 132,7 dibagi N. N-nya itu ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini tinggal dibagi, dikalikan. Dapat hasilnya 18. Ada pertanyaan? Itu yang Pak, yang 132,7 dibagi 4 tuh akar ya Pak? Ya, ini seharusnya akar ya. Oke, akar 4 Iya, yaitu 2. hasilnya 18.
Oke, 132 bagi 2. Hasilnya yaitu 67 ya. Setelah itu kita kalikan dengan 3,182. Hasilnya 18. Oke, ada pertanyaan? Iya. Kalau gimana mencari S kuadratnya sudah kita pelajari ya. Dari data yang kita ketahui, cari nilai rata-ratanya. Setelah itu, setiap data kita kurangkan dengan rata-rata. Setelah itu, kita dapatkan nilai S kuadratnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Oke, selamat siang semuanya. Saya Nia. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya tentang modul 6 ya. Materinya pendugaan nilai rentang untuk beda nilai rata-rata dua populasi. Jika kita ingin menghitung apakah beda nilai rata-rata dua populasi bermakna atau tidak. Untuk itu digunakan sebuah variabel yaitu mu1 dikurangi mu2. Penduga titik yang baik untuk variabel di atas adalah beda rata-rata dari dua sampel yaitu x/1 dikurangi x/2 untuk menghitung nilai duga rentangnya. Maka dalam rumus 4.2.4.c diganti menjadi mu1 dikurangi mu2 dan tetanya dengan x/1 dikurangi x/2. Maka diperoleh rumusnya mu1 dikurangi mu2 sama dengan x/1 dikurangi x/2 plus minus zdk dikali sigma x/1 dikurangi x/2. Oke, di sini tabel Z DK ini derajat kebebasannya. Berarti tergantung berapa sampel yang kita ketahui, dilihat nilai Z-nya. Oke, di sini kita lihat beda nilai rata-rata dua populasi. Berarti kita punya dua populasi kita. Misalnya kita mau membedakan antara nilai mahasiswa UT laki-laki dan nilai mahasiswa UT perempuan. Berarti dilihat nilai rata-ratanya yang pertama dikurang dengan rata-rata yang kedua untuk sampel. Kita harapannya bisa mewakili seluruh UT di dunia ya. Misalnya, jadi mu1 dikurang mu2. Untuk sampel yang kita ambil misalnya yang di Taiwan. Atau di yang UT luar negeri saja. Berarti yang X1 bar dikurang X2 bar. Oke, ada pertanyaan? Berarti mu1 dikurang mu2 akan sama X1 bar dikurang X2 bar tambah dan kurang plus minus nilai tabel ZDK-nya tadi dikali masih sama yaitu sigma. Kalau tadi sigma X bar saja, karena di sini ada dua populasi berarti sigma X1 bar dikurang sigma X2 bar. Oke. Kita lanjutkan. Simpangan baku untuk beda dua rata-rata yaitu sama dengan akar A1 kuadrat per N1 ditambah A2 kuadrat per N2. Simpangan baku ini dimasukkan dalam rumus sehingga didapat rumusnya 4.2.9 yaitu mu1 dikurangi mu2 sama dengan x/1 dikurangi x/2 plus minus z0.25 akar A kuadrat per N1 ditambah A2 kuadrat per N2. Oke, ini rumus yang selanjutnya ya. Kita gunakan rumus yang tadi atau kita bisa gunakan rumus yang ini ya. Bedanya di sini. Sama aja berarti ya Pak ya? Ya, sama. Bisa kita gunakan. Tergantung apa yang diketahui soal. Kalau kita gunakan yang tadi, apa yang diketahui soal? Sigmanya ya. Kalau sekarang yang diketahui adalah alfa 1 dan alfa 2. Cara mencari sigma X1 bar apa? Akar dari sigma 1 bar dibagi N1 ya. Kalau sigma X2 barnya, ini rumusnya ya. Sigma X2 bar, sigma 2 bar kuadrat dibagi N2. Nah, sekarang kalau kita masukkan satu-satu penjabarannya, ini turunan rumusnya. Oke, kalau diketahui langsung sigma di soal berarti kita gunakan yang tadi. Kalau tidak tentu kita gunakan yang ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya.
Di sini ada rumus 4.2.10, yaitu rumusnya mio 1 dikurangi mio 2 sama dengan x bar 1 dikurangi x bar 2 plus minus z 0.25 akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Rumus ini adalah untuk nilai duga rentang dengan 95% derajat kepercayaan. Cuplikan acak independen tidak diketahui. Kemudian di sini ada rumus 4.2.11, yaitu mio 1 dikurangi mio 2 sama dengan x bar 1 dikurangi x bar 2 plus minus z 0.25 SP akar A1 kuadrat per N1 ditambah A2 kuadrat per N2. Apabila sigma tidak diketahui tetapi kita percaya nilai keduanya sama, maka menggunakan rumus yang 4.2.11. Oke, ini sama ya dengan yang tadi. Kalau tadi yang diketahui sigma, kalau di sini diketahui adalah nilai masing-masing sampel 1 dan sampel 2. Biasanya ini yang paling sering kita gunakan ya. Karena yang kita hitung itu sampel ya. Jarang kita ketahui jumlah populasi. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak kita lanjutkan ya. Di sini langsung contoh untuk pendugaan nilai rentang untuk beda nilai rata-rata dua populasi. Dari sebuah kelas yang besar diambil cuplikan tentang nilai ujian matematika secara acak. Diperoleh angka-angka 64, 66, 89, 77. Kemudian dari kelas lain yang juga sama besarnya diambil cuplikan nilai statistik secara acak dan hasilnya 56, 71, dan 53. Kemudian kita diminta untuk menghitung nilai duga rentang beda dua rata-rata nilai kelas tersebut atau mio 1 dikurangi dengan mio 2. Penyelesaiannya adalah untuk cuplikan yang kecil biasanya dianggap varian kedua. Populasi memiliki nilai yang sama. Karena kita menggunakan rumus 4.2.11, pertama yang dihitung adalah adalah nilai rata-rata dua cuplikan dan varian dari dua cuplikan yang digabung. Oke, di sini kita lihat ya. Diketahui ada ini 4 nilai ya. Ujian. Yang selanjutnya ini ada lagi 3 ya. Lainnya dari kelas yang lain. Oke, kita mau menghitung selisih rata-rata keduanya. Untuk dengan menggunakan kedua sampel tersebut, bagaimana cara menghitungnya kita lihat ya. Ini dia. Untuk mempermudah menghitung, kita bisa menggunakan tabel, yaitu kelas 1, kelas 2, pengamatan kali kelas 1 atau X1 kita urutkan 64, 66, 89, 77, hasilnya 296. Kemudian X bar satunya ini 296 dibagi 4 hasilnya 74. 4-nya itu adalah jumlah data dari pengamatan. Kemudian untuk mengetahui hasil dari X1 dikurangi X bar 1 adalah 64 dikurangi 74 minus 10, 66 dikurangi 74 minus 8, 89 dikurangi 74 15, 77 dikurangi 74 ada 3, hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita kuadratkan X1 min X bar 1 dikuadratkan, yaitu minus 10 dikuadratkan menjadi 100, minus 8 dikuadratkan 64, 15 dikuadratkan 225, 3 dikuadratkan 9, hasilnya 398. Kemudian untuk kelas 2 nya pengamatannya X2 kita urutkan lagi nilainya 56, 71, 53, hasilnya 180. X bar 2 nya ini adalah 180 dibagi 3 adalah jumlah data dari pengamatan X2, hasilnya adalah 60. Kemudian untuk mengetahui jumlah X2 min X bar 2 adalah 56 dibagi 60 minus 4, 71 dikurangi 60, 11, 53 dikurangi 60 sama dengan min 7, hasilnya 0. Kemudian dikuadratkan, yaitu min 4 dikuadratkan 16, 11 dikuadratkan 121, minus 7 dikuadratkan 49, hasilnya 186. Setelah kita mengetahui semua nilainya,
kita masukkan SP kuadrat sama dengan 1/4 ditambah 3 minus 2. 4-nya ini adalah jumlah data dari pengamatan 1, 3-nya jumlah data dari pengamatan 2, kelas 2, minus 2-nya ini adalah jumlah kelas. Kemudian kita masukkan nilai dari kuadrat kelas 1, 398 ditambah hasil dari kuadrat kelas 2 yaitu 186 sama dengan 584/5 sama dengan 117, di mana 5-nya ini adalah derajat kebebasan. Kemudian kita masukkan μ1 dikurangi μ2 sama dengan 74 dikurangi 60 plus minus 2.57 akan 117 1/4 ditambah 1/3. 2.57-nya ini didapat dari distribusi T, yaitu T 0,0.025. Jadi nilainya ini adalah di derajat kebebasan 5. Jadi kita mempunyai nilai 2.571 sama dengan 14 plus minus 21. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas ya yang dijelaskan temannya? Ada pertanyaan? Jadi kita menghitung pertama nilai rata-rata kelas sampel pertama, jumlahkan semuanya dibagi banyaknya 4, dapat 74. Yang kedua juga kita jumlahkan ketiganya, bagi jumlah datanya 3, dapat 60 untuk rata-ratanya. Setelah itu kita kurangkan nilai masing-masing dengan nilai rata-rata. 64 kurang 74 min 10, 66 kurang 74 min 8, sampai terakhir ya 77 kurang 74 dapat hasilnya 3. Di sini juga 56 kurang 60 min 4, 53 kurang 60 min 7. Setelah itu kita kuadratkan nilainya masing-masing, min 10 kuadrat 100, min 8 kuadrat 64, dan seterusnya ya. Min 4 dikuadratkan 16, min 7 dikuadratkan 49. Kita jumlahkan semuanya dapat 398. Di sini jumlahnya 186. Untuk mencari SP kuadrat berarti 1/N1. Jumlah populasi sampel N1-nya ada 4 buah ya. Tambah jumlah sampel N2-nya ada 3, dikurang dengan jumlah sampel. Jumlah sampel kita ada kelas 1 dan kelas 2, berarti dikurang 2. Ini yang pertama, nilai yang ini ya, sigmanya, yang ini juga yang kedua sigmanya. Berarti hasilnya 4 tambah 3 kurang 2 itu 5. Yang ini 398 tambah 186 itu 584, dibagi hasilnya 117. Sedangkan di rumusnya di sini cuman SP. Kalau SP berarti akar dari nilai SP kuadrat, akar dari 117. Tinggal kita masukkan di sini 1/N1. N1-nya 4 tambah 1/N2. N2-nya itu 3. Di sini X1 barnya 74 dikurang X2 barnya 60. Di sini nilai T-nya. Nilai T-nya itu 2,571. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, dilanjutkan ya. Nih, kita lihat. Ini adalah tabel distribusi T. Tadi untuk mengetahui nilai dari 2.571. Di sini bisa dilihat dari tabel distribusi ini, yaitu cara menghitungnya 1 dikurangi tabel 0.025 sama dengan 0.975. Ini ada 0.975 ada dengan derajat kebebasan tadi 5. Kita tarik ke bawah, hitung ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah nilainya 2.571. Oke, di sini ya untuk mencari nilai T-nya kalau belum tahu seperti yang tadi ya. Kita lihat dari jumlah derajat kebebasannya. Karena kita punya 2 sampel tadi, kelas pertama 4, kelas 2 3, berarti 4 tambah 3 7 dikurang 2 kelasnya 5, jadinya derajat kebebasan. Untuk kita lihat untuk tadi derajat kebebasan 95%, maka untuk
nilainya yang diambil itu adalah yang 0,25 ya, karena dua sisi. Jadi kita ambil di sini nilainya yaitu dia 0,25 ya. 0,025 20. Terus kita ambil nilainya 2,571. Itu untuk dapat nilai T-nya yang tadi. Kemudian contoh selanjutnya yang menggunakan rumus 4.2.12 yaitu delta sama dengan d bar plus minus T025 SD per akar N derajat kepercayaan 95%. Di sini ada contohnya mahasiswa A, B, C, D. Tengah semesternya 64, 66, 89, 77, kemudian akhir semesternya ada 54, 54, 70, 62. Untuk mengetahui nilai D-nya ini adalah dengan cara 64 dikurangi 54 10, 66 dikurangi 54 12, 89 dikurangi 70 19, 77 dikurangi 62 hasilnya 15. Kemudian sigma atau jumlah D-nya itu adalah 56. Kemudian D barnya sama dengan 56 per 4, di mana 4 yang adalah jumlah data dari D, hasilnya adalah 14. Ada pertanyaan? Jadi kalau tadi itu ada 2 sampel, sekarang sampel kita cuma ada 1 ya. Jadi dalam sampel yang 1 itu tapi kita ngambil 2 data, nilai tengah semesternya, nilai UTS-nya ya, dan nilai UAS-nya. Tapi orangnya sama. Saat dia UTS nilainya 64, saat UAS dia nilainya 54. Nah, 66 untuk orang yang kedua, UAS nilainya 54. Jadi kalau jumlah sampelnya ya berarti N-nya itu hanya 4 ya. Kalau tadi ada N1, ada N2. Sekarang N-nya masih sama. Untuk langkahnya kita menggunakan D ya. D bar. Untuk menentukan D bar itu sigma D bagi N. Mencarinya selisih dari nilai biasa UTS dan UAS. Masing-masing dikurangkan dan dijumlahkan ya. Hasilnya itu 56 dibagi jumlah datanya 4. Dapat D barnya 14. Berarti dapat D barnya 14. Nilai T-nya itu kita lihat tabel T tadi untuk 0,025. Terus SD-nya dibagi akar N. Selanjutnya kita diminta menghitung nilai duga rentang untuk beda dua rata-rata hasil prestasi kelas tersebut di atas yang tadi berdasarkan cuplikan keempat mahasiswa dalam contoh yang tadi ya. Penyelesaian perlu dihitung SD kuadrat terlebih dahulu, kemudian kita bisa menggunakan tabel D-nya ini tadi kita urutkan lagi nilainya 10, 12, 19, 15, hasilnya 56. Kemudian untuk nilai D barnya adalah 14. Untuk mengetahui nilai D min D barnya adalah 10 dikurangi 14 minus 4, 12 dikurangi 14 minus 2, 19 dikurangi 14, 5, 15 dikurangi 14 ada 1. Kemudian kita kuadratkan, minus 4 kuadratkan 16, minus 2 dikuadratkan 4, 5 dikuadratkan 2, 5, 1 dikuadratkan 1. Hasilnya 46. Kemudian masukkan rumus, di mana rumusnya ini SD pangkat 2 sama dengan sigma D dikurangi D bar dikuadratkan 2 per N min 1, atau kita masukkan SD pangkat 2 sama dengan 46 dibagi 3 ya, sama dengan 15.3. Kayak tadi kita tahu ya selisih dari nilainya masing-masing itu ini ya, dari nilai UTS dan UAS-nya. Kita jumlahkan dapat sigma D-nya, dan D bar-nya itu jumlah sigma D bagi N-nya. N-nya itu 4, dapat 14 seperti yang kita hitung tadi. Setelah itu kita hitung masing-masing selisihnya dengan D bar. 10 kurang 14, 12 kurang 14, dapat hasilnya masing-masing. Kita kuadratkan, min 4 kuadrat 16, min 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1 ya, jumlahnya 46. Untuk standar deviasi untuk D-nya itu dikuadratkan sama dengan sigma dari D kurang D bar dikuadratkan itu dibagi N kurang 1. Diingat ya, kalau yang tadi N1 tambah N2 kurang 2 untuk sampelnya, kalau di sini N dikurang 1 karena sampelnya cuma 1. Oke, dibagi 3. Hasilnya 15,3. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjutkan ya. Setelah kita mengetahui SD kuadratnya, ya, nilai SD kuadratnya, kemudian kita masukkan dalam rumus SD sama dengan akar SD kuadrat
sama dengan akar 15.3. Masukkan semua data kita ke dalam rumus 4.2.12 dengan T itu tabel distribusi ya. T 0,025 sama dengan 3182, dipakai derajat kebebasannya 3 sama dengan 14 plus minus 3182 kali 15.3 per 4 sama dengan 14 plus minus 6.2, dimana nilai 3182 nya ini didapat dari tabel distribusi T. Cara mencari nilainya adalah sama dengan sebelumnya ya. Hasil di atas bisa dibaca. Nilai duga rentang beda dua rata-rata X mu1 dikurangi mu2 hasil kedua ujian untuk seluruh kelas antara 7.8 sampai 20.2 secara tersirat. Karena nilai duga rentang kita tidak mencakup angka 0, maka rata-rata nilai seluruh kelas dalam kedua ujian tersebut berbeda secara makna. Sedangkan nilai duga rentang contoh yang ketiga mencakup nilai 0, yang berarti beda prestasi ujian kedua kelas tersebut tidak bermakna. Oke, kita lihat kalau cari standar deviasinya berarti akar dari variansnya ya. Jadi dari hasil tadi kita akarkan. Setelah itu kita lihat bahwa kita masukkan nilai T-nya itu berapa. T untuk 0,025 itu untuk dengan derajat bebasan 3 dalam tabel 3,182 ya. 3182. Ini X barnya tadi 14, D barnya 14 plus minus dari nilai T-nya itu T 0,025 dikali dengan SD dibagi N. N-nya 4. Dapat hasilnya ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, jika tidak kita lanjutkan ya. Selanjutnya penduga rentang untuk proporsi populasi cuplikan besar bisa menggunakan rumus 4.2.13 yaitu Pi sama dengan P plus minus 1.96 akar P1 dikurangi P per N. Untuk cuplikan sedangnya bisa menggunakan rumus 4.3.14 yaitu Pi sama dengan P plus minus 1.96 akar 1 per 4 per N untuk 95 derajat kepercayaan. Oke, ini rumus selanjutnya ya. Untuk menentukan penduga rentang populasi. Untuk selanjutnya pendugaan rentang proporsi populasi dengan cuplikan kecil. Ini ada cuplikan kecil ya. Untuk menghitung nilai duga rentang populasi atau Pi yang dapat dipakai untuk cuplikan kecil, sedang, dan besar, kita bisa menggunakan metode gambar ini sebagai dasar pendugaan. Ini untuk rentang beda dua proporsi untuk cuplikan sedang ya. Kemudian ini contoh penduga rentang untuk dua proporsi, untuk beda dua proporsi. Bisa dilihat contohnya didapat 11 orang pendukung Partai Demokrat dari 20 orang diwawancarai dari penelitian acak. P sama dengan 11 dibagi 20 sama dengan ini salah 0,55 bukan minus 55. Dari gambar yang tadi, dari gambar yang slide atas itu kita temukan sepasang kurva dengan tanda N sama dengan 20 atau N yang lain. Tahap berikutnya kita tarik garis tegak lurus sumbu mendatar atau sumbu proporsi cuplikan. Pada proporsi 0,5 perpotongan garis ini dengan sepasang kurva yang bertanda N sama dengan 20 kita proyeksikan ke sumbu tegak atau sumbu proporsi populasi. Angka yang didapat merupakan nilai duga rentang yang kita cari. Dalam kasus ini 0,31 lebih kecil daripada Pi lebih kecil dari 0,77. Satu hal yang berbeda dengan pendugaan rentang yang terdahulu yaitu rentang ke bawah ke atasnya tidak setara. Proporsi cuplikan sebesar 0,55 dari nilai ke 0,31 memiliki beda minus 0,24 dan plus 0,22 ke 0.
0,277. Oke, paham semua? Ada pertanyaan? Tinggal masukkan ke Pak. rumus. Ya. Itu yang 0,31 lebih kecil dari pi. Pi Lebih besar dari 0,7. to pi. Ya, pi. Itu hasilnya kalau menurut saya 0,33. Bukankah 0,55 dikurangi 0,22? Kan tadi. Oke. Di sini kita lihat ya bahwa dia 0,55 dikurang 0,24. Berarti hasilnya adalah 0,31 ya. Hitung lagi Dedi. Kan ini. 5 kurang 4. 5 kurang 4, 1. 5 kurang 2, 3 ya. Bukankah 1,96 kan? Iya. 1,96 akar 0,45 dibagi 20. Iya. Dihitung hasilnya ya. Hasilnya kan 0,22. Oke, berarti ini salah berarti ya. Sama-sama 0,22 kiri dan kanan ya. Oke, hasilnya di sini hasilnya 0,33. Oke, ada pertanyaan lagi? Makasih, Dedi. Jadi harus dihitung ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Selanjutnya penduga rentang untuk beda dua proporsi. Contoh 6, suatu penelitian dilakukan oleh sebuah perusahaan sabun cuci WHIPP dengan mengambil cuplikan acak sebesar 200 orang, mengungkap bahwa 10 orang mengatakan memakai produk tersebut dan menyukainya. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapa proporsi seluruh penduduk yang menggunakan dan menyukai produk tersebut. Pakailah 95% derajat kepercayaan. Penyelesaiannya P sama dengan 1/40 dibagi 200. Kemudian kita perkecil. 140 dibagi 20 sama dengan 7. 200 dibagi 20 sama dengan 10. 7 dibagi 10 sama dengan 0,7. Pi sama dengan 0,7 plus minus 1,96 akar 0,7 dikali 1 dikurangi 0,7 per 200 sama dengan 0,7 plus minus 0,0324 atau 0,6365 lebih kecil daripada pi, lebih kecil daripada 0,7635. Proporsi seluruh penduduk yang menggunakan dan menyukai produk tersebut antara 63,65% sampai dengan 76,35% dengan derajat kepercayaan 95%. Oke, paham semua? Jadi ini kita menggunakan rumus 4.3.15 ya. Jika diketahui ada dua porsinya. Oke, kita lihat di sini P 1 dikali 1 kurang P. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ya. Oke, contoh 7 kita nanti pelajari sendiri ya sama. Kita lanjut ke modul 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jaini. Di sini saya akan mempresentasikan modul 7, uji hipotesis interval estimasi. Yang pertama ada pokok bahasan. Pokok bahasan di sini meliputi 4 hal. Yang pertama, konsep uji hipotesis. Yang kedua, metode interval estimasi, metode uji klasik satu sisi dan dua sisi, serta metode p-value. Yang ketiga, menyimpulkan hasil uji hipotesis. Dan yang keempat, keterbatasan uji hipotesis sebagai alat pengambilan keputusan. Oke, jadi kita ingat ya kalau di awal-awal pembelajaran dulu
langkah dalam statistika itu ada, kita pertama itu mengumpulkan data ya, terus mengolahnya. Dalam tahap mengolah itu kita punya namanya hipotesis. Hipotesis itu artinya adalah dugaan kita ya, dugaan sementara terhadap apa yang kita harapkan. Jadi kalau di sini kita mau meneliti misalnya, pasti kita udah punya prediksi ya, harapan kita apa. Di sini kita lihat apa penjabaran dari hipotesis-hipotesis tersebut. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke kegiatan belajar 1. Uji hipotesis menggunakan dugaan rentang atau interval estimasi dan uji satu sisi. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang berawal dari permasalahan penelitian. Sedangkan hipotesis statistik adalah dugaan sementara apakah sampel yang diteliti dapat mewakili keseluruhan populasi. Oke, jadi kalau yang uji satu sisi itu artinya saat kita menggunakan yang separuh itu ya. Kalau dalam distribusi normal itu dia cuman yang separuh sini saja yang kita gunakan. Oke, di situ kita melihat bahwa kalau uji satu sisi itu dia menggunakan lebih baik atau tidak baik ya, lebih besar atau lebih kecil. Misalnya dalam pemilihan presiden Amerika misalnya, berarti dalam hipotesis kita ya, misalnya kita belum tahu hasilnya, kita mau mengatakan bahwa Joe Biden itu memenangkan Pilpres USA misalnya, berarti itu uji satu sisi ya. Kalau uji dua sisi itu dia belum tahu yang mana yang lebih baik. Misalnya kita ketahui hasil Pilpres USA Joe Biden tidak sama dengan hasil dari Donald Trump. Itu misalnya tidak sama, itu kan bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Itu namanya dua sisi. Kalau satu sisi itu sudah kita kasih tahu dia lebih baik atau lebih besarnya di awal untuk hipotesisnya. Kita langsung ke contoh hipotesis penelitian. Coba bayangkan atau ilustrasikan bahwa Anda menduga bahwa pegawai dari sebuah instansi pemerintah sebagian besar lulusan SMA. Misal, sebut saja instansi dinas A. Maka Anda harus melakukan penelitian dengan cara mendatangi instansi tersebut dan menanyakan pendidikan terakhir secara satu persatu pada semua pegawainya. Jika sebagian besar pegawainya adalah lulusan SMA, maka benarlah dugaan Anda. Yang berikutnya adalah hipotesis statistik. Contohnya, Anda mendengar kabar dari teman Anda bahwa karyawati sebuah mall Plaza cantik-cantik. Misal sebut saja Plaza B. Karyawatinya sejumlah 300 orang. Pahami bahwa 300 karyawati adalah sebuah populasi. Maka Anda mendatangi mall Plaza tersebut lalu bertemu dengan 20 karyawati di tempat tersebut. Pahami pula bahwa 20 karyawati adalah sampel yang diteliti. Dan betul, ternyata 15 dari 20 karyawati yang berhasil Anda temui ternyata memang cantik. Pertanyaannya, apakah 15 dari 20 karyawati tersebut sudah dapat dijadikan patokan bagi Anda untuk mengambil kesimpulan bahwa seluruh karyawati Mall Plaza tersebut cantik-cantik? Ilustrasi. Seorang manajer perusahaan rokok hisap ingin mengetahui apakah perlu membedakan gaji karyawan laki-laki dengan karyawan wanita. Dari mempelajari buku tentang persamaan hak wanita, dia mengerti bahwa gaji pria dan wanita hendaknya tidak berbeda. Bagaimana kenyataannya hal di atas dalam praktek? Dari uraian di atas diambil hipotesis yang akan membuktikan kebenarannya melalui sebuah penelitian. Hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya adalah gaji pria sama dengan gaji wanita. Ini untuk yang satu sisi ya, seperti yang saya bilang tadi ada kecilnya atau besar ya. Jadi kalau misalnya hipotesisnya gaji wanita lebih kecil dari laki-laki atau gaji wanita lebih besar dari gaji laki-laki, itu namanya satu sisi. Kalau yang dua sisi itu dia seperti ini. Gaji laki-laki tidak sama dengan gaji perempuan atau gaji laki-laki sama dengan gaji perempuan. Itu namanya hipotesis ya. Dua sisi. Kalau yang satu sisi kita ketahui dia besar atau kecilnya. Contoh 1. Dari suatu perusahaan biro perjalanan diambil cuplikan sebanyak 52 karyawan pria dan wanita secara gayut
atau independen. Data cuplikan adalah sebagai berikut. GP adalah gaji pria dan GW adalah gaji wanita. Di sini ada 5 bentuk. Yang GP ada 12, 11, 19, 16, 22. Dengan sigma atau totalnya adalah 80 dengan rata-rata 16. Sementara GP atau gaji wanita ada 9, 12, 8, 10, 16 dengan jumlah 55 dan rata-rata yaitu 11. Ini gampang ya, tinggal jumlahkan terus dibagi dengan banyaknya masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Atulida Stuti. Di sini saya akan mempresentasikan uji hipotesis klasik satu sisi. Andai kata hendak menguji sebuah hipotesis pada masalah tabung televisi di mana diketahui mu sama dengan 1200 jam dan sigma sama dengan 300 jam secara klasik, maka hal-hal yang dilakukan adalah: pertama, menyusun hipotesis secara formal. Hipotesis 0 mu sama dengan 1200, hipotesis alternatif mu lebih kecil dari 1200. 2. Menyatakan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis. Untuk hal ini, kita menganggap bahwa H0 adalah benar dan distribusi populasi kita adalah normal. Bila distribusi populasi adalah normal, maka distribusi sampel yang diambil darinya juga normal. Cara yang lain adalah menganggap sampel atau cuplikan kita adalah random dan tak gayut, dan juga kita percaya bahwa central limit theorem berlaku. Dengan demikian, distribusi sampel kita adalah normal atau mendekati. Langkah berikutnya adalah membekukan nilai rata-rata sampel kita dengan rumus Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N, sehingga tabel kurva-kurva normal dapat kita manfaatkan. Selanjutnya, kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dengan derajat kepercayaan 95%. Di sini dinyatakan mu-nya 1200. Tadi dikatakan derajat kepercayaannya 95%, maka tingkat kesalahannya atau keerorannya berarti 5%. Di sini yang daerah putih atau tidak diarsir adalah daerah penerimaan H0, sedangkan yang diarsir itu adalah daerah penolakan H0. Dengan melihat tabel luas kurva normal baku, diperoleh Z batas atau kritis sama dengan 1,64, H0 ditolak bila Z observasi lebih besar 1,64 dan H0 diterima bila Z observasi lebih kecil atau sama dengan 1,64. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita bandingkan nilai Z tabel atau Z observasi yang itu ya, di tabel itu 1,64 dengan Z hitung kita. Jika dia besar dari Z tabel kita itu dari Z hitung kita dari Z tabel, maka H0 ditolak. Jika Z hitung kita atau Z observasi kita kecil dari Z tabel kita, maka dia H0 diterima. Oke, kita hitung. Selanjutnya, nomor 3, menghitung Z observasi. Z observasi sama dengan X bar observasi dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N. Sama dengan 1265 dikurangi 1200 dibagi 300 per akar 100 sama dengan 2,167, di mana mu 0 sama dengan nilai rata-rata hipotesis 0. 4. Mengambil kesimpulan uji Z observasi atau 2,167 lebih besar dari Z kritis hingga H0 ditolak atau HA diterima. 5. Menarik kesimpulan. Karena H0 ditolak, maka dari uji statistik ini dapat ditarik kesimpulan bahwa proses baru dalam pembuatan tabung televisi menghasilkan rata-rata umur yang lebih lama dibanding dengan cara lama, dengan derajat kepercayaan 95%. Oke, kita lihat ya, tadi Z tabel kita itu 1,64. Sekarang Z hitung kita itu atau Z observasi 2,167. Berarti dapat kita lihat bahwa nilai Z hitung kita lebih besar dari Z tabel kita, maka H0 ditolak. Apa artinya H0 ditolak? Tadi H0-nya itu nu sama dengan 1200. Jadi kalau ditolak itu berarti nu besar dari 1200, artinya H0 kita itu dalam pembuatan tabung televisi menghasilkan rata-rata lebih lama dibanding dengan cara yang lama ya, dengan tingkat kepercayaan kita 95%.
Ada pertanyaan? Saya mau tanya Pak, Silakan. seumpama Z observasi sama dengan Z kritis itu nanti diterima atau ditolak Pak? Apa? Seumpama nilai Z observasi sama dengan nilai Z kritis itu nanti hasilnya diterima atau ditolak? Oke, kalau dia sama, kalau dia kecil gimana? Pertanyaan saya dulu. Kalau kecil dia berarti diterima. Oke, kalau kecil H0 diterima. Kalau dia sama? Ya itu tanya. Oke, kalau dia diterima, kita balik ke sini ya, ke slide sebelumnya. Oke, kita lihat di sini. Kalau dia besar, H0 ditolak. Kalau dia kecil sama, berarti H0 diterima. Kalau dia sama, berarti masuk ke dalam sini ya. Kalau sama, dia berarti masuk ke H0-nya diterima. Oke. Paham? Paham Pak, paham. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, cara lain dalam melakukan uji hipotesis ini adalah dengan memakai nilai X atau bukan Z. Untuk hal ini yang diubah dalam penentuan nilai X batas atau kritis. Kita tahu bahwa dengan derajat kepercayaan 95%, satu sisi kita Z sama dengan 1,64 sehingga Z sama dengan X bar kritis dikurangi mu 0 dibagi 30 sama dengan 1,64 sama dengan X bar kritis dikurangi 1200 dibagi 30 sama dengan 1,64. X bar kritis sama dengan 1200 ditambah 1,64 dikali 30 sama dengan 1249. Kriteria penerimaan H0 akan berbunyi, H0 ditolak bila observasi lebih besar 1249 dan H0 diterima bila X observasi lebih kecil atau sama dengan 1249. Kesimpulannya, X bar observasi adalah 1265 lebih besar dari 1249. Dengan demikian, kesimpulan kita tidak berbeda dari cara yang pertama. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, lanjut ya. Menghitung nilai probabilitas. Dari gambar di atas terlihat bahwa nilai rata-rata sampel X bar sama dengan 1265 atau yang merupakan nilai rata-rata umur tabung televisi proses baru dengan distribusi frekuensi yang digambar dengan garis patah-patah memiliki probabilitas 1,5% adalah diambil dari distribusi frekuensi yang memiliki mu sama dengan 1200 atau sama dengan hipotesa 0 besar. Nilai probabilitas dapat juga dipakai untuk melakukan uji hipotesis. Hipotesis 0 ditolak jika dan hanya jika nilai probabilitas lebih kecil atau sama dengan A. Nilai probabilitas sama dengan PR atau X bar lebih besar atau sama dengan dari angka rata-rata observasi. X bar dan angka rata-rata observasi masing-masing dibakukan didapat PR dalam kurung X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N lebih besar atau sama dengan 1265 dikurangi 1200 dibagi 300 per akar 100 sama dengan PR dalam kurung Z lebih besar atau sama dengan 2,17 sama dengan 0,015 sama dengan 1,5%. Oke, dengan menggunakan tabel Z untuk peluang ya. Dengan tabel Z 2,17 setelah kita hitung nilainya 0,015 berarti 1,5%. Kita ubah menjadi persentase untuk menghitung probabilitas. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ya. Uji hipotesis untuk kasus khusus. Untuk sampel kecil dipakai distribusi T, sehingga T observasi sama dengan X observasi dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N. Dengan catatan, T kritis didapat dengan memakai tabel luas kurva distribusi T dengan derajat kepercayaan sama dengan N dikurangi 1. Untuk beda dua rata-rata sampel besar dipakai Z sama dengan dalam kurung X bar 1 observasi dikurangi X bar 2 observasi dikurangi dalam kurung mu 01 dikurangi mu 02 dibagi dalam kurung S1 per akar N1 ditambah S2 per akar N2.
Bila sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui, maka didekati dengan S1 dan S2 dengan catatan bahwa distribusi yang berlaku adalah distribusi T atau meskipun sampelnya besar. T observasi sama dengan dalam kurung X bar 1 observasi dikurangi X bar 2 observasi dikurangi dalam kurung mu 01 dikurangi mu 02 dibagi dalam kurung S1 per akar N1 ditambah S2 per akar N2. Dengan catatan T kritisnya didapat dengan mempergunakan derajat kebebasan atau N1 dikurangi 1 ditambah N2 dikurangi 1. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau kita tidak diketahui sampelnya kecil, kita gunakan yang T ya. Kalau besar baru yang Z. Ini untuk rumus uji hipotesis dan sampel besar. Ini untuk uji hipotesis beda dua proporsi. Terima kasih Kak Fitri. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosiah dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu pada kegiatan belajar yang kedua ada uji hipotesis klasik 2 sisi dan uji hipotesis lanjut. Pemilihan hipotesis semacam ini mempunyai konsekuensi terhadap kriteria penerimaan dan penolakan H0. Bila dipakai mu alfanya lebih besar, maka daerah penerimaan H0 akan digambarkan dengan gambar di bawah ini. Namun, bila dipakai mu alfanya lebih kecil, maka daerah penerimaan H0 akan digambarkan dengan gambar di bawah ini. Secara singkat, uji hipotesis semacam ini disebut uji hipotesis satu sisi. Oke, kita lihat ya, kalau uji satu sisi itu dia besar atau kecil saja. Kalau daerah besar berarti sebelah sini, kalau kecil dia sebelah kiri. Oke, kita lanjutkan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pada konsekuensi pemilihan hipotesis alternatif semacam ini adalah pada kriteria atau penolakan H0-nya. Kalau tandanya sama dengan dan tidak sama dengan, pakainya dua arah. Kalau tadi kan satu arah atau satu sisi kanan dan sisi kiri. Kalau yang ini pakai yang dua arah, kanan dan kiri. Tandanya kalau yang sama dengan dan tidak sama dengan, maka gambarnya seperti ini. Ini kalau yang dua arah ya, tandanya tidak sama dengan, daerahnya ada dua. Penolakan H0 berbunyi H0 ditolak bila Z observasi lebih besar dari Z kritis atau bila Z observasi lebih kecil dari min Z kritis. H0 diterima bila min Z kritis tidak sama dengan dari Z observasi tidak sama dengan dari Z kritis. Baiklah, di sini ada contoh 1. Sebuah biro perjalanan menyatakan bahwa rata-rata pendapatan penduduk di Kabupaten AB adalah 15.000 per bulan dan simpangan bakunya sebesar 2.000 per bulan. Sebuah pusat pertokoan baru hendak didirikan di kabupaten tersebut. Untuk hal tersebut dibutuhkan data rata-rata pendapatan penduduk di sekitar lokasi. Setelah dilakukan penelitian dengan sampel sebesar 15 orang, didapat data bahwa rata-rata pendapatannya sebesar 14.000. Ujilah kebenaran pendapatan biro penelitian tersebut dengan memakai alfanya sama dengan 5%. Oke, di sini kita lihat ya, kalau dia uji dua sisi itu ada tidak sama. Tidak sama itu artinya bisa besar, bisa kecil. Ada daerahnya di dua sisi ya. Kalau tadi cuma satu sisi saja, kecil saja atau besar saja. Kalau tidak sama, dia bisa kecil, bisa besar. Di H0 ditolak tuh kalau dia besar atau kecil. Kalau dia sama dengan, berarti dia terima H0. Ini ada contoh bagaimana penyelesaiannya. Oke, kita lihat.
Untuk penjelasannya, dalam kasus di atas kita tidak memiliki informasi yang menyebabkan kita yakin bahwa pendapatan penduduk Kabupaten AB naik atau turun. Oleh karena itu, kita susun di hipotesis sebagai berikut. H0-nya sama dengan 15.000, itu rata-rata populasinya. H alternatifnya tidak sama dengan 15.000. Diketahui nilai sigmanya 2.000, nilai dari X barnya sama dengan 14.000 atau rata-rata sampelnya. Untuk alfanya sama dengan 5% atau 0,05 dibagi 2 karena 2 sisi, maka hasilnya adalah 0,025. Dengan sampel atau nilai N-nya sama dengan 15 orang, maka distribusi T-table dipakai. T-table sama dengan T-nya itu 0,025 dikali dengan DF. Untuk mencari DF yaitu N dikurangi 1, atau di mana N-nya adalah 15 dikurangi 1 jadi 14. Jadi 0,025 dikali 14 sama dengan 2,145. HO ditolak bila T observasi lebih besar dari 2,145 atau bila T observasi kurang dari min 2,145. H0 diterima bila min 2,145 kurang dari sama dengan T observasi kurang dari sama dengan 2,145. Ini contoh gambar kurva normalnya. Baiklah, perhitungan T observasi, yaitu T observasi sama dengan X bar observasi dikurangi mu0 per sigma dibagi dari akar N, sama dengan 14.000 dikurangi 15.000 per 2.000 lalu dibagi dari akar 15, sama dengan 1.000 per 516,4, atau hasilnya sama dengan 1,936. Karena T observasi berada di daerah penerimaan H0, maka H0 diterima jika pendapatan Biro Penelitian masih dibenarkan. Oke, kita masuk ke T observasi hitung ya. Kita masukkan nilainya, dapat hasilnya 1,936. Terus kita lihat dia itu ditolak atau diterima H0-nya. Kalau di sini kita lihat. Baiklah, selanjutnya. Oke, kita lihat nilai 1,936 di mana letaknya? Di sini ya. Ini kan 2,145, berarti kalau di sini dia artinya terima H0 ya. Kalau di sini tolak H0. Jadi karena apanya? Maka di sini kita H0-nya diterima. Artinya mu 0 rata-rata populasinya itu sama dengan 15.000. Oke, kita lanjutkan. Baiklah, selanjutnya yaitu ada contoh yang kedua. Apabila dalam penelitian tentang rata-rata pendapatan penduduk di atas dipakai sampel sebanyak 200 orang, maka ujilah sekali lagi Biro Penelitian itu. Untuk penyelesaiannya, di sini dugaan hipotesisnya sama dengan contoh yang pertama, yaitu dengan N sama dengan 200 sudah cukup untuk membenarkan dipakainya kurva normal. Z kritis sama dengan 1,96 atau alfanya sama dengan 5%. Di sini karena sampelnya lebih besar, berarti pakainya Z. Atau kalau tadi kan di contoh yang pertama sampelnya lebih kecil, jadi pakainya T. Kriteria penerimaan atau penolakan H0 dipakai Z, pakainya dua arah. H0 diterima bila min 1,96 kurang dari sama dengan Z observasi kurang dari sama dengan 1,96. H0 ditolak bila Z observasi lebih besar dari 1,96
atau bila Z observasi lebih kecil dari min 1,96. Di sini ada rumus Z observasi sama dengan X bar observasi dikurangi mu 0 per sigma dibagi akar dari N sama dengan 14.000 dikurangi 15.000 per 2.000 lalu dibagi dari akar 200 sama dengan min 1000 per 144,4 sama dengan min 7,072. Kesimpulan di sini karena Z observasi lebih kecil dibandingkan min 1,96 maka H0 ditolak. Kesimpulan umumnya karena H0 ditolak maka HA-nya jadi pendapat bahwa rata-rata pendapatan penduduk di Kabupaten AB adalah Rp15.000 adalah tidaklah benar. Untuk catatannya sekali lagi, memperbesar sampel maka H0 dapat berubah statusnya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Neneng Triani. Baiklah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat di sini ya. Ini distribusi normal. Ada dia besar dari 1,96 dan kecil dari negatif 1,96. Ini untuk daerah penolakan H0. Ini terima H0. Oke, kita lihat di sini. Nilainya yang kita hitung setelah dapat tuh min 7,072. Letaknya berarti daerah sini ya. Berarti dia termasuk ke daerah tolak H0. Berarti H0-nya ditolak di kesimpulannya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Terima kasih kepada Kak Rosia. Selanjutnya saya akan menjelaskan A. Kesalahan tipe 1 dan tipe 2 dan B. Memperkecil alfa dan beta. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Ada tipe kesalahan ya. Terima kasih kepada Kak Rosia. Selanjutnya saya akan menjelaskan A. Kesalahan tipe 1 dan tipe 2 dan B. Memperkecil alfa dan beta. Sebelumnya, nama saya Neneng Triani. A. Kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Dalam hipotesis, kita perlu menguji statistika dengan cara mengambil sampel. Dari sampel, kita dapat memutuskan keputusan atau risiko. Risiko tersebut adalah menolak hipotesis 0, padahal hipotesis 0 itu benar, atau sebaliknya, menerima hipotesis 0, padahal hipotesis 0 itu salah. Seperti yang terlihat pada tabel 7.1. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada waktu melakukan uji hipotesa. Yang pertama ya, keputusan hipotesis 0 diterima bila dalam kenyataannya hipotesis 0 itu adalah benar. Berarti ini keputusan yang benar. Probabilitas sama dengan 1 dikurangi alfa sama dengan derajat kepercayaan. Yang kedua, keputusan hipotesis 0 itu ditolak bila pada kenyataannya hipotesis 0 adalah benar. Berarti ini dinamakan kesalahan tipe 1. Probabilitas sama dengan alfa sama dengan tingkat pengujian. Yang ketiga, keputusan hipotesis 0 diterima bila dalam kenyataannya hipotesis 0 itu adalah salah. Berarti ini dinamakan kesalahan tipe 2.
probabilitas sama dengan beta. Dan yang terakhir adalah bila keputusan hipotesis 0 ditolak. Bila dalam kenyataannya hipotesis 0 itu adalah salah. Berarti ini keputusan yang benar. Probabilitas sama dengan 1 dikurangi beta, sama dengan ketangguhan uji. Dari sebuah distribusi frekuensi yang memiliki mu 0 sebagai nilai tengah rata-rata populasi, maka di kiri kanan mu 0 terdapat angka-angka yang memiliki nilai probabilitas tertentu bila diberikan batasnya. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau dalam menguji hipotesis itu kan dugaan kita, setelah kita penelitian dapat hasilnya, ada namanya kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2. Kapan terjadinya? Jika kita menolak yang benar, itu namanya kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 2 itu kita menerima yang salah. Berarti itu kesalahan tipe 2. Kalau kita menerima yang benar itu tepat ya, keputusan yang benar. Kalau kita menolak yang salah itu juga keputusan yang benar. Jadi itu tipe 1 menolak yang benar, tipe 2 itu kesalahannya menerima yang salah. Misalnya terlihat pada gambar di bawah ya, dengan anggapan hipotesis 0 benar, atau dengan mu 0 sama dengan 1200 dan simpangan baku 300. Bila ditetapkan X bar kritis sama dengan 1249, maka akan memiliki probabilitas sebesar 5% atau alfa. Seorang peneliti dihadapkan pada pilihan keputusan menerima atau menolak hipotesis 0 setelah dia memperoleh nilai-nilai sampel. Nilai sebuah sampel X bar sama dengan 1265. Misalnya, dapat berasal dari populasi dengan mu 0 sama dengan 1200, atau berasal dari populasi lain dengan mu alternatif sama dengan 1240. Terlihat pada gambar ya. Karena sudah diketahui semuanya, kita dapat menentukan daerah mana yang penerimaan hipotesis itu diterima dan daerah mana yang menolak hipotesis 0 itu ya. Oleh karena hal tersebut, seorang peneliti pada waktu membuat keputusan menerima atau menolak hipotesis 0 dapat berbuat kesalahan, yaitu menolak hipotesis 0 atau menerima hipotesis alternatif, akan tetapi hipotesis 0 itu benar. Kata hipotesis 0 benar diketahui kemudian setelah proyek berjalan. Kesalahan jenis ini dinamakan kesalahan tipe 1 dengan besarnya kemungkinan alfa sama dengan tingkat pengujian. Pikirkanlah seseorang yang menolak calon menantu yang baik hanya karena beda suku. Sebaliknya juga, oleh karena hal tersebut, pada gambar ya, seorang peneliti pada waktu membuat keputusan menerima atau menolak hipotesis dapat berbuat kesalahan yang lain, yaitu menerima hipotesis 0 padahal hipotesis 0 itu salah, atau hipotesis alternatif itu benar. Kesalahan jenis ini dinamakan kesalahan tipe 2 sama dengan beta. Dalam kehidupan pengadilan, kesalahan tipe 2 dianalogikan dengan kesalahan para hakim yang menghakimi si benar atau tipe 1 atau membebaskan si salah tipe 2. Oke, itu ya contohnya. Kita lanjut. B. Memperkecil alfa dan beta. Apabila Anda menginginkan memperkecil alfa dengan tujuan memperbesar kemungkinan hipotesis 0 diterima atau daerah penerimaan hipotesis 0. Sudah benarkah tindakan ini? Jawabannya belum. Karena memperkecil alfa dalam contoh di atas ingin memperkecil kemungkinan si benar dihukum.
otomatis memperbesar kemungkinan membebaskan si salah. Dengan gambar di bawah ini, maka hal tersebut diharapkan menjadi lebih jelas. Dari dua gambar tersebut, maka dengan memperkecil dari alfa 1 menjadi alfa 2, maka beta 2 pun menjadi lebih besar dari beta 1. Kita tidak bisa menekan sampai titik nol, yaitu membuat yakin 100% bahwa keputusan kita adalah benar tanpa menaikkan beta menjadi 100% atau membebaskan semua orang yang diajukan ke pengadilan. Satu-satunya jalan untuk memperkecil alfa dan juga beta adalah dengan memperbanyak sampel hingga distribusi frekuensi kita menjadi lebih runcing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Arik Dian. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Dian Winartiningsih. Di sini saya akan menjelaskan modul 7, kegiatan belajar 2, uji hipotesis klasik 2 sisi dan uji hipotesis lanjut. C. Fungsi beta dan fungsi ketangguhan uji. Contoh, pada bagian sebelumnya kita pakai tentang tabung televisi di awal mu 0 sama dengan 1200 dengan alfa 5% dan simpangan baku sampel sebesar 300 dibagi akar 100. Maka kita memiliki X bar kritis sama dengan 1249. Andaikan sampel kita X bar adalah 1265 adalah berasal dari distribusi mu alternatif sama dengan 1240, maka di mana kita menghitung betanya? Beta adalah besaran probabilitas menerima H0 padahal yang benar adalah H alternatif, atau beta adalah luas daerah yang terarsir garis mendatar. Ini untuk fungsi beta dan fungsi ketangguhan uji ya. Ini ada contohnya, diketahui X bar kritis, diketahui mu 0-nya, diketahui alfanya. Berarti kita boleh lakukan uji ya, berarti H0-nya samakan mu 0 sama dengan 1200. Kalau karena ini adalah uji dua sisi, berarti yang HA-nya atau uji alternatifnya maka dia tidak sama dengan 1200. Terus kita lakukan perhitungan ya. Kita hitung betanya. Beta sama dengan peluang X bar lebih kecil dari 1249, di mana probabilitas X bar dikurangi mu alfa dibagi sigma dibagi akar n. 1249 dikurangi 1240 dibagi 300 dibagi akar 100. Maka diperoleh beta di mana peluang Z lebih kecil dari 0,30 adalah 0,62. Seperti contoh di samping, dapat juga kita hitung berbagai nilai beta dengan memakai berbagai hipotesis alternatif sekaligus. Contoh yang kedua adalah hitung beta bila kita mau ubah hipotesis menjadi A mu alternatif sama dengan 1280 atau B mu alternatif sama dengan 1320. Ingat sampelnya dengan rata-rata X bar sama dengan 1265. Maka kita hitung yang pertama dengan mu. Mu alternatifnya adalah 1280 dan yang kedua mu alternatif sama dengan 1320.
Nah, sekarang kita lihat masing-masing hasilnya. Di sini hasil yang pertama adalah 0,15 dan hasil yang kedua adalah 0,009. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini tinggal rumusnya hampir sama semua ya, tinggal dimasukkan yang diketahui, dikurangkan. Ini sama, yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini hampir sama ya. Oke, kita lanjutkan. Ketiga situasi di atas bila digambar, maka didapat gambar berikut ini. Garis yang penuh adalah data yang awal. Lalu garis yang putus-putus ini adalah kemungkinan-kemungkinan dari beta dengan berbagai nilai. Yang pertama adalah beta 0,62 yang diarsir ini. Lalu yang kedua adalah 0,15 dan yang berikutnya adalah beta 0,009. Nah, jadi kemungkinannya 1320. Maka probabilitas menerima H0 secara salah adalah 0,9%. Maka probabilitas penolakan H0 secara benar dengan ketangguhan uji 1 minus beta paling tinggi adalah 99,1%. Jika kita lihat di sini berikutnya ada beberapa contoh, beberapa nilai dengan hasil yang demikian sama. Jadi ini untuk menguji ketangguhan beta. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini kita lihat ya, untuk kemungkinan-kemungkinan lain kita ganti dengan angka-angka lain. Terus kita lihat apa hubungannya dengan nilai betanya tersebut. Tabel di atas bila digambar maka didapat sebuah liku beta dan sebuah liku ketangguhan uji. Di sini adalah liku beta dengan berbagai alternatifnya tadi 1200, 1240, 1280, 1320. Nah, di sini 1 minus beta adalah liku ketangguhan betanya. Yang garis putus-putus dari yang awal lalu yang semakin cepat mendekati 100%. Nah, itu yang kita lihat secara teori. Sebuah liku tentunya memiliki persamaan matematisnya atau fungsi. Liku beta memiliki fungsi beta dan liku 1 minus beta memiliki fungsi 1 minus beta. Fungsi ini tidak dibicarakan di tingkat penalaran statistik dasar. Salah satu kegunaan liku 1 minus beta adalah untuk menilai baik buruknya sampel yang kita peroleh. Bila liku 1 minus beta yang didapat semakin cepat mendekati 100%, maka sampel kita semakin baik dengan melihat garis putus-putus. Oke, ada pertanyaan nih, kita gambarkan dari hasil hitung kita tadi yang dalam tabel sebelumnya ya. Terus kita lihat apa tentang ketangguhan beta itu dari situ. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Oke, jika tidak berarti minggu depan siap-siap kelompok terakhir ya, kelompok 3 membahas modul 8 dan modul 9. Dan minggu depan itu yang 2 modul itu
agar dapat dipersiapkan dengan matang ya. Untuk PowerPoint-nya semua sudah dikirimkan, dan jangan lupa untuk dikirimkan ulang lagi kalau ada perubahan dan segala macamnya. Oke. Untuk terakhir ya, saya ingatkan bahwa minggu depan jangan lupa tugasnya dikumpulkan untuk rangkuman dan untuk komentar dan pertanyaannya. Dan minggu depan itu sudah minggu 7 ya. Berarti minggu ke-8 sampai terakhir itu minggu ke-8 itu ya udah boleh dikumpulkan untuk bonusnya ya, untuk penambahan nilai bonusnya. Atau paling lambat itu akhir November. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, hari terakhir pengumpulan tugasnya tanggal berapa Pak pastinya Pak? Oke, untuk tugas minggu depan ya. Tanggal? Hari Sabtu. Minggu, Pak. Hari Pak, Sabtu. Hari minggunya apa hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu depan tanggal 14 November ya untuk rangkumannya. 14 November. Iya. Yang rangkuman video. Rangkuman dari kelompok juga dirangkum juga. Iya. Misalnya saya dari kelompok 3. Yang dari kelompok 3 dirangkum juga. Iya, semuanya ya. Semuanya gitu. Iya, karena saya percaya setiap orang tuh fokus kepada bagiannya masing-masing ya. Makanya penting juga merangkum walaupun satu kelompok. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau udah diangsur dari kemarin rangkumannya, berarti tinggal satu lagi rangkumannya yang belum bikin ya. 3 lembar lagi selesai, silahkan diupload. Maaf, mau tanya sebentar. Ya. Buat rangkuman itu, jadi itu semua modul dirangkum dari modul 1 sampai modul terakhir gitu ya Pak? Jadi seperti modul 2 kan Pak, dari modul 2 kan? Dari modul 2 ya, seperti yang saya jelaskan, modul pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau modul 2, 3, 4, pertemuan 2, 3, 4 dari video tahun lalu. 3 lembar saja setiap pertemuan. Kalau 3 sampai 5 lembar, tapi kalau mau lebih tidak masalah. Terus pertemuan 5, 6, 7 ini dari video teman-temannya itu. 3 sampai 5 lembar. Oke, kalau misal Pak, paham, terima kasih. Kalau lebih tidak apa-apa ya. Pak, bukan dari itu Pak, dari modul 2 sampai modul 9 Pak, kan ada 9. Iya, kan setiap pertemuan tuh ada satu modul ya, kecuali pertemuan ini dan pertemuan minggu depan itu 2 modul. Oke. Jelas? Jelas Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak?